Wali Kota Prabu Mulih Arlan mendatangi langsung Kepala Sekolah Roni Ardiansyah dan Satpam SMP Negeri 1 Prabu Mulih Ageng untuk meminta maaf secara langsung. Dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian di jalanan viral di media sosial. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan melonjak tajam dipicu banjir akibat curah hujan tinggi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, Saudara, Wali Kota Prabu Mulih Arlan mendatangi langsung Kepala Sekolah Roni Ardiansyah dan Satpam SMP Negeri 1 Prabu Mulih Ageng untuk meminta maaf secara langsung. Dalam pertemuan itu, Arlan memberikan sepeda listrik sebagai tanda permintaan maaf. Ya, Pak Ageng, siap. Pertemuan antara Wali Kota Prabu Mulih Arlan dan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah, serta Ageng Satpam SMP Negeri 1, menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Dalam pertemuan yang terekam di sejumlah media sosial, Arlan menyampaikan permintaan maaf terbuka pada guru dan pejabat sekolah. Sambil memeluk Roni dan Ageng, Arlan mengakui adanya kesalahan yang menimbulkan kegaduhan. Ia juga menekankan agar para pendidik tetap fokus mendidik siswa tanpa ada perubahan sikap setelah insiden. Kapsek Roni dan Ageng menerima permintaan maaf wali kota tersebut. Sebagai tanda permintaan maaf, Arlan memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan Ageng. Kapsek Roni menegaskan keikhlasannya atas permintaan maaf wali kota. Oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Gubernur Sumsel menanggapi terkait isu pemecatan kepala sekolah di Kota Prabu Mulih. Untuk memastikannya, Gubernur mengirimkan tim gubernur untuk percepatan pembangunan ke kota tersebut. Untuk memastikan kebenaran isu pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Gubernur Sumsel Herman Deru mengutus tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang politik, hukum, dan HAM ke Prabu Mulih. Gubernur menegaskan berdasarkan klarifikasi dari Wali Kota Prabu Mulih, status kepala sekolah tersebut belum resmi diberhentikan ataupun dipindahkan. Menurutnya prosedur pemindahan jabatan kepala sekolah harus melalui pelantikan resmi. Sebenarnya menjawabnya juga sederhana juga. Kalau dia dipindahkan dilantik. Kan nggak bisa kalau kepala sekolah itu dipindah tanpa dilantik. Nggak bisa, dia bukan staf biasa, tapi dia kepala sekolah yang secara formal dia di manajemen kepegawaian ini harus dilantik ya. Itu kan nggak ada kan, dia belum dilantik kan, artinya memang belum pindah. Mungkin ini yang perlu diluruskan, apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Maka ini saya tugaskan Pak Dubes untuk itu, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Saudara, dua remaja di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian diduga karena persoalan asmara. Aksi keduanya yang direkam dan diunggah ke media sosial kemudian viral. Dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian di Jalan Kimarogan, Kertapati, Selasa 16 September 2025 malam. Aksi kontak fisik itu terekam video, sementara remaja lain hanya menonton. Sehari setelah kejadian, salah satu remaja berinisial AL melapor ke Polrestabes Palembang. Ia mengaku dihadang PA bersama dua temannya, lalu dipukul hingga terjadi perkelahian. Teman terlapor ikut memukul, membuat AL mengalami luka lebam dan lecet di wajah. Gara-garanya
Catatan di HP, Pak. Anakku nih lah di bloknya kan ada galak lagi malah di viralkannya. Sudah diviralkannya tuh nyuruh minta buka blok kan. Sudah dibuka blok oleh anak aku. Malah ditantang-tantangnya kan anak aku udah galak, ditemuinya, didatanginya. Badannya sakit galak, Pak. Dipijak-pijaknya kan sama yang pijak-pijak tuh terus. Mukanya luka galau, dicakar-cakarin sama di lantai, di aspal. Motif pengeroyokan diduga dipicu rasa cemburu karena pelapor dituduh merebut pacar terlapor. Polisi menerima laporan tersebut dengan dugaan tindak pidana perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Fluktuasi harga kebutuhan kembali terasa di Palembang. Cabai merah menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam, membuat pembeli dan pedagang harus beradaptasi menghadapi lonjakan harga. Saudara, harga bahan pokok terutama cabai di pasar tradisional Palembang terus mengalami kenaikan. Dari beberapa jenis cabai yang dijual, cabai merah yang paling banyak dicari pembeli mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan saat ini saya sudah berada di pasar tradisional Sekip Ujung Palembang untuk melihat bagaimana kondisi harga cabai dan komoditi lainnya pada hari ini. Di tengah aktivitas di pasar tradisional Palembang, cabai merah masih menjadi buruan utama pembeli. Komoditas ini sempat melambung hingga Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 dan kini berangsur turun ke Rp70.000 per kilogram per Rabu 17 September 2025. Dari harga kemarin itu sekitar 60, sekarang 75. Sudah kurang lebih 3 hari. Ya waktu itu turun harga 40 sampai 50 ribuan. Jadi naik di anjlok, naiknya tinggi nian harga itu. Ya langsung naik drastis. Pas hari Sabtu mulai naik itu. Ya bisa lah untung, cuman ya tipis. Karena ngapa? Ya stoknya juga udah ada kan. Kita nak beli banyak barangnya udah ada. Ya jaga barang itu kan kalau kita pada saat itu ini barangnya terbatas. Barang itu sedikit, jadi harga itu bisa naik karena dari tangan ke tangan. Ya konsumen jelasnya banyak ngeluh karena kelewat mahal itu harganya. Ya yang biasanya beli seumpamanya setengah kilo paling seperempat seon. Karena mereka duitnya nak dibagi kan. Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Lampung, Indralaya, dan Muara II. Meski mulai turun, tingginya harga tetap menekan daya beli masyarakat. Banyak pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja membuat omset pedagang ikut menurun. Selain cabai merah, harga ayam potong juga merangkak naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram dan bertahan dalam 3 minggu terakhir akibat permintaan tinggi dan stok terbatas. Kalau cabai mahal dibeli dikit-dikit. Mengurangi yang Iya, lain. mengurangi. Biasa kan beli cabai ya sekilo, ya jadi dibeli seperempat. Walaupun tinggi masih tetap harus dibeli Iya, ya. harus beli. Sementara itu beberapa komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan wortel justru stabil bahkan cenderung turun. Melonjak naik Lonjak naik dari berapa ke berapa tuh Kak? dari harga 30 sampai sekarang 38. 38 itu dari semenjak kapan itu naiknya? Sudah 2 minggu. Udah 2 minggu ya. Itu stabil di 38 atau Sekarang terus? stabil di 38. Belum tahu kata bos nih semenjak MBG nih katanya. Untuk MBG. Permintaannya lebih banyak. Kalau untuk stok sendiri berarti sedikit ya? Kalau untuk stok sedikit. Jadi kami juga untuk pendapatan juga menurun. Kondisi ini kembali menegaskan pentingnya kestabilan harga kebutuhan, terutama cabai merah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari menu harian warga. Saudara, kenaikan harga cabai merah ini jelas berpengaruh pada pedagang maupun pembeli. Namun, masyarakat tetap membeli walaupun harus mengurangi jumlah konsumsi. Dan diperkirakan kenaikan harga ini akan terus terjadi selama pasokan belum stabil. Dan masyarakat berharap kenaikan harga cabai dan komoditi lainnya ini bisa kembali normal. Rizka Selviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan melonjak tajam. Kenaikan yang terjadi dipicu banjir akibat curah hujan tinggi. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan melonjak tajam sejak Minggu. Dari Rp40.000 per kilogram, kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.
Lonjakan ini dipicu banjir yang berendam lahan pertanian di Pemulutan Ogan Ilir, salah satu sentra cabai utama di Sumsel. Sedikitnya 100 hektar lahan di kawasan ini biasanya menjadi pemasok tidak hanya untuk provinsi, tetapi juga ke Lampung dan Jambi. Gangguan produksi membuat pasokan menurun hingga harga pun terkerek naik. Begitu mendadak sebenarnya kenaikan cabai ini. Di mana hari Jumat kita harga masih normal di kisaran 40, 45, tapi pada saat hari Minggu, Senin langsung sampai 80, ada yang bahkan 90. Nah, hal ini disebabkan karena produk lokal kita Sumatera Selatan, khususnya yang ada di OI, di daerah-daerah Pemulutan dan sekitarnya, itu mengalami gangguan kebanjiran. Itu lebih kurang 100 hektar. Tapi ada spot-spot di Indarlaya, utara maupun di daerah-daerah lain. Hanya saja kalau yang ini terganggu, yang 100 hektar tadi terganggu, yaitu akan terganggu terhadap pasokan dan juga akan berpengaruh terhadap harga. Kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan provinsi-provinsi lain sebagai penghasil cabai untuk bisa menyuplai di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, kebutuhan cabai besar di Sumsel mencapai 80 ton per hari. Namun stok yang tersedia saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ton, jauh dari kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Penggeledahan dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu di kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Penyidik tengah mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023. Proyek senilai 2,7 miliar rupiah itu terindikasi dikorupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang mencatat adanya kelebihan pembayaran senilai 916 juta rupiah. Menurut jaksa, kelebihan pembayaran itu harusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun hingga kini belum juga diselesaikan. Isinya itu ada volume yang tidak sesuai, sehingga ada kelebihan pembayaran yang awalnya itu ada temuan dari BPK. Temuan ini keluar tahun 2024, temuan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sekitar 900 juta sekian dari total anggaran sekitar 2,7. Saat ini proses penyidikan ini sudah mencapai pada perhitungan kerugian negara oleh auditor. Dari penggeledahan ini, jaksa menyita beberapa dokumen penting serta barang yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rumah mewah milik Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi di Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan, Jumat siang digeledah penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penggeledahan yang berlangsung beberapa jam dengan pengawalan personel TNI menyita 32 dokumen penting dan 2 unit handphone. Jaksa menyebut dokumen dan handphone yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini kita melakukan penggeledahan di rumah Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Adapun tujuan penggeledahan ini tentu untuk memperkuat pembuktian, untuk mendukung penyidikan yang dilakukan tim penyidik. Dan penggeledahan apa aja, Bang? Saat ini ada beberapa dokumen penting yang kita peroleh dari penggeledahan ini, kemudian alat komunikasi, tim juga masih bekerja, nanti kita lihat perkembangannya. Sebelumnya penyidik lebih dulu menggeledah kantor Dinas Kesehatan, serta 2 rumah milik kontraktor pelaksana proyek dan menyita ratusan dokumen dan 2 unit laptop.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah tahun anggaran 2023 oleh Dinas Kesehatan senilai 2,7 miliar rupiah terindikasi korupsi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Diakui pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu, kenaikan harga cabai sudah terjadi hampir sepekan terakhir. Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan, mulai dari cabai merah, rawit hingga cabai hijau. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada cabai merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, naik jadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit dan cabai rawit merah kini dijual Rp48.000, yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan pasokan dari petani berkurang, imbas cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir. Cabai ini semua naik semua ini, dari antara cabai merah, cabai rawit, cabai setan, cabai hijau. Oke. Kenaikannya sampai berapa, Bang? Kenaikannya belum tahu ini pastinya, Bang. Kalau menurut kita ini bisa jadi nanti cabai merah ini sampai sekilonya itu 90 ya, Bang. Dibanding dengan harga cabai setan lebih murah dia. Biasanya kan cabai setan yang lebih mahal ini. Naiknya harga cabai di pasaran mulai dikeluhkan warga. Kenaikan cukup tinggi membuat warga mengurangi pembelian karena harus membagi uang untuk keperluan lain. Ya, merasa mahal, payah gitu, beli dikit-dikit, tidak pedas, beli banyak ada duitnya, tapi jadilah daripada tidak. Berapa Bu harga ini sekarang belinya, Bu? 40 dah. Cabai apa itu? Cabai merah. Cabai merah. Cabai rawit 50. Ini untuk pribadi atau untuk jualan? Untuk jualan kue, risol. Oh, artinya dikurangi ya pembelian. Warga berharap kondisi ini tak berlangsung lama dan harga cabai dapat kembali normal. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jembatan di Pelabuhan Tanggorajo Ulu Waterfront City Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ambruk. Robohnya WFC ini menghebohkan warga. Bahkan 2 kapal rusak tertimpa jembatan. Jembatan di WFC Kuala Tungkal mendadak ambruk sekitar pukul 8 pagi. Jembatan yang biasa dipakai untuk aktivitas bongkar muat kapal. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kondisi jembatan ini sudah lama miring dan bergeser dari posisi semula. Namun hingga pagi belum ada perbaikan yang dilakukan. Kejadian ambruknya pelabuhan nih Bang, jam berapa kira-kira Bang? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Pada saat kejadian Bang, Abang di mana nih? Di posisi di penjagaan. Penjagaan apa nih Bang? WFC. Penjaga WFC. Parkir Bang ya? Iya, pintu masuk. Oh, pintu masuk. Parkir Bang ya? Oh, jadi dia tuh kejadiannya cuman tuh Bang? Dia langsung ambruk apa cuman tuh Bang? Dia langsung rubuh, dia langsung turun. Kapal Bang, saya mengetahuan Abang Bang yang kena Bang? 2. Kapal Siko, Pompong Siko. Ya tahu dah Bang, siapa punya kapal tuh Bang? Siko punya Pak Jimilus kapal. Kalau Pompong enggak tahu. Enggak tahu. Bang, Pompong kapal Pak Haji Milus tuh lagi muat apa lagi nak bongkar Bang? Dia lagi nak bongkar. Pelabuhan Tanggorajo Ulu sendiri merupakan titik penting sebagai tempat keluar masuk barang bongkar muat di Kuala Tungkal Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pelaku begal di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi nyaris babak belur dihakimi massa saat ditangkap warga ketika melakukan aksinya. Untuk menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke Mapolsek Jaluko untuk kepentingan penyidikan. Pelaku begal berinisial DI, warga Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Saat melakukan aksi, pelaku menodongkan sebilah pisau kepada korban yang baru saja melakukan transaksi di ATM. Saat korban ditodong sebilah pisau, korban mundur dan langsung berteriak meminta tolong kepada warga. Mendengar teriakan korban, warga sekitar langsung mengejar pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau cutter, dompet, dan sejumlah uang. Untuk pelaku nyaris dihakimi massa, tepatnya di depan kampus Unja Mendalo. Kemudian kami mengamankan dan kami bawa ke Polsek Jaluko untuk kami proses lebih lanjut. Saat ini pelaku sedang dilakukan proses penyidikan. Kami kenakan pasal 365 ayat 1. Pekerjaan pelaku sehari-harinya sebagai buruh, menyambi sebagai sopir angkutan batubara. Untuk modulnya si pelaku memantau mengawasi ibu-ibu yang sedang keluar dari ATM. Kemudian pada saat ibu-ibu ini korban masuk ke mobil, si pelaku masuk melalui pintu sebelah kiri.
mobil korban dan langsung menodongkan pisau dan meminta barang-barang korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, mengakibatkan pemukiman terendam dan sejumlah rumah hanyut terbawa arus pada Rabu malam lalu. Pasca banjir, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabus langsung melakukan peninjauan ke lokasi guna mengecek dampak kerusakan dan melihat kondisi warga sambil menyalurkan bantuan. Dari data Pemda Lampung Barat, akibat banjir bandang yang terjadi, tercatat 60 rumah dan bangunan sekolah alami rusak sedang. 5 rumah hanyut terbawa banjir dan 75 hektar persawahan terancam gagal panen, serta puluhan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di hadapan warganya, Bupati Parosil Mabus bersama unsur TNI Polri berjanji akan melakukan penanganan pasca bencana baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan menormalisasi Sungai Wai Gunung Sari dan merelokasi rumah-rumah ke tempat yang lebih aman. Nah, oleh karena itu saya minta nanti dengan Dinas Pekerjaan Umum bisa nanti bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ya melakukan normalisasi daripada kali atau sungai Gunung Sari supaya masyarakat yang terdampak ini akan diberikan sebuah ketenangan dan kepastian. Mengantisipasi banjir susulan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi, Bupati Lampung Barat juga menghimbau warga untuk tetap waspada dan menyiagakan sejumlah petugas gabungan untuk bersiaga, termasuk tenaga kesehatan di posko yang sudah dibentuk. Rian F. Winarta, Kompas TV Lampung. Ribuan tenaga honorer di Bandar Lampung rela berdesak-desakan, antri berjam-jam guna mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung sebagai syarat P3K paruh waktu. Setelah dinyatakan lolos pengangkatan pegawai perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, ribuan honorer di Bandar Lampung melakukan cek kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di rumah sakit ada di Cokrodipo pada Kamis kemarin. Total setidaknya tercatat ada sekitar 5.800 honorer yang melakukan pemeriksaan yang digelar hingga 15 September 2025 mendatang. Meski terlampau ramai, namun para pegawai honorer ini tetap antusias karena status kepegawaiannya kini yang sudah berubah menjadi P3K paruh waktu. Karena posisinya untuk pengambil nomor antrian untuk 1 orang, sedangkan di sini kan ramai nih. Seharusnya bikin 2 tempat apa 3 tempat pengambilan, ini cukup 1 orang, jadi ada apa Bang? Kalau rebutan sih enggak sih ya, karena memang mungkin kekurangan SDM mungkin dari pihak RSUD-nya, ya mau nggak mau kita harus lakuin ini gitu. Nah, kalau berkas dari hasil cek kesehatan ini nantinya akan digunakan sebagai syarat administrasi berikutnya di BKPSDM. Roma Afreidam, Kompas TV, Lampung. Dua orang nelayan terombang-ambing di perairan Karangkering, Belitung Timur. Peristiwa ini bermula saat keduanya melaut pada Jumat sore. Namun pihak keluarga kehilangan kontak sejak Sabtu dini hari. Keluarganya khawatir langsung menghubungi tim SAR. Setelah beberapa jam penyisiran, 2 nelayan tersebut berhasil ditemukan sekitar 15 nautical mile dari titik awal kejadian. Saat ditemukan, keduanya selamat meski kapal mereka mengalami mati mesin dan hampir tanpa daya saat hendak pulang. Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat, dan nelayan setelah kami tanya mereka ternyata pada saat hari itu terkena badai dan mesin mati. Dan pagi tadi alhamdulillah ditemukan tim SAR gabungan di kurang lebih 15 mil dari Oliver. Untuk proses evakuasi seperti apa Data? Evakuasi tadi kami pada saat menemukan kami tarik menggunakan RIP dan kami evakuasi ke pantai Oliver, tempat posko
SAR gabungan. Dari semalam di mana, Bapak? 2 orang nelayan tersebut saat ini sudah dievakuasi dan dipulangkan ke rumah masing-masing. SAR Belitung Timur menghimbau agar nelayan selalu memperhatikan dan mengecek keadaan kapal sebelum melaut dan mempersiapkan alat keselamatan agar dapat meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi saat melaut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Inspektorat Daerah Prabu Mulih menegaskan isu pencopotan Kepala SMP Negeri 1 bukan karena teguran terhadap anak wali kota. Kepala sekolah yang sempat berpamitan kini kembali tetap sebagai kepala sekolah. Kabar pencopotan jabatan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah karena diduga menegur anak wali kota ditepis Inspektorat Daerah. Hasil penelusuran menyebutkan tidak ada keputusan resmi terkait pencopotan maupun mutasi, melainkan teguran yang muncul dari adanya laporan siswa. Untuk itu isu ya, karena kita ini kan ada dasar. Kalau memang dasarnya belum ada, gimana kita mau mengatakan bahwa ini dicopot? Tapi kan sekarang masih SK yang lama, Pak. Berarti belum ada SK pencopotan seperti yang informasi beredar gitu ya, Pak? Berarti kemarin hanya teguran saja? Ya, teguran. Namanya orang tua sama anak Paromnya. Dan Pak Wali sama Pak Roni juga sudah ada komunikasi gitu ya? Sudah jumpa, Pak. Setelah sempat berpamitan, Roni kini kembali bertugas sebagai kepala sekolah. Kehadirannya disambut hangat guru dan siswa yang mengenalnya sebagai sosok ramah dan dekat dengan peserta didik. Benar-benar pribadi yang benar-benar kami sayangi, Kak. Sekarang dia tuh nggak pernah bedain anak-anak muridnya. Dia selalu adil, Kak. Kabar ini sebelumnya ramai di media sosial, dikaitkan dengan teguran terhadap siswa yang memarkir mobil di lapangan sekolah hingga mengganggu kegiatan. Reski Oktora, Nur Muhammad, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Viralnya isu pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih mendapat perhatian PGRI Sumatera Selatan. Organisasi guru ini menilai teguran yang dilakukan sudah sesuai, sekaligus menyayangkan peristiwa tersebut hingga mencuat di ruang publik. Kasus dugaan pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah turut mendapat sorotan PGRI Sumatera Selatan. Meski kini Roni batal dicopot dan kembali menjabat, peristiwa ini tetap disayangkan terjadi. PGRI menilai teguran yang diberikan pada siswa sudah sesuai dengan peran tenaga pendidik dalam membentuk karakter generasi muda. Terlebih siswa SMP yang masih di bawah umur seharusnya belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Organisasi guru ini juga mendorong adanya kesepahaman antara orang tua dan pihak sekolah mengenai makna pendidikan. Hal itu penting agar kejadian serupa tak kembali terulang di masa mendatang. Kami dari PGRI menyikapi hal ini berharap penuh untuk kedepannya tidak terulang kembali. Dan permasalahan ini mari kita luruskan kembali untuk menyamakan suatu persepsi bahwa kita harus paham itu apa makna pendidikan, apa itu makna mendidik. Sebagai wadah profesi, PGRI Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, melindungi, dan menyelesaikan persoalan yang muncul di dunia pendidikan. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, aksi anggota Satlantas Polres Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan yang memecahkan kaca truk bermuatan semangka viral di media sosial. Apa ini? Ini ya di pendopo Pali ya. Video aksi anggota Satlantas Polres Pali yang memecahkan kaca truk viral di media sosial. Peristiwa bermula saat truk bermuatan semangka dari Jambi menuju Jakarta tidak mengindahkan perintah berhenti petugas, bahkan sempat menyerempet mobil polisi. Truk akhirnya berhasil dihentikan. Kaca di sisi sopir pecah akibat emosi salah satu anggota yang kesal karena truk tak kunjung berhenti meski sudah diberi tanda.
Tindakan ini langsung ditegur pimpinan karena dianggap tidak dibenarkan, mengingat pelanggaran yang dilakukan hanya sebatas lalu lintas. Anggota mencurigakan kendaraan itu konvoy, sebanyak 5 kendaraan, diberhentikan. Setelah diberhentikan, ternyata tidak mau berhenti. Jadi agak menyerempet kepada anggota kita lah ya. Karena mungkin kena emosi anggota tadi, dikejar anggota kita. Sampai di TKP sekitaran di kediaman rumah wakil bupati, terjadi ribut di sana. Sampai mecahkan kaca itu benar, Komandan? Benar sekali. Jadi anggota saya ini mungkin emosi cukup tinggi, hilang kendali. Dia menyadari terjadi pemecahan kaca itu setelah kacanya pecah, dia baru dia, kok begini saya, nah itu pada awalnya. Jadi oleh saya tadi, saya amankanlah sopir tersebut, saya kumpulkan semuanya dari 5 kendaraan. Saya kasih masukan pada sopir bahwa saya menyatakan itu salah anggota saya. Kami minta maaf, seluruh permasalahan saya bilangin, saya siap bertanggung jawab untuk menggantikan kendaraan yang pecah tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, kepolisian mengganti kerugian sopir dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sementara itu, anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satres Narkoba Polrestabes Palembang meringkus 3 pengedar jaringan lintas provinsi. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1,5 kg. Sepak terjang 3 pengedar narkoba jaringan Riau dan Medan berakhir setelah ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Para tersangka RA dan TH warga Sukarami serta SN warga Kertapati diringkus di Jalan Soekarno-Hatta dan kawasan Alang-Alang Lebar. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sabu seberat 1,5 kg. Dari hasil penyelidikan, narkoba tersebut didapat dari 3 bandar berinisial BB, AN, dan SA yang kini masih diburu. Tersangka jaringan mana ini, Bang? Di sini yang kami identifikasi ada jaringan dari Riau dan jaringan yang dari Medan. Sementara hasil penyelidikannya itu. Bang, yang Sandra tadi DPO itu bantal besar Riau. Dugaannya seperti itu. Ya, ini masih coba kita kembangkan terus. Karena ini cukup besar sekali ya untuk barang bukti yang hari ini kita musnahkan. Bang, mereka ini kurir atau pengedar, Bang? Masih dalam pengembangan, tetapi kalau dari jumlah barang buktinya, ya bisa jadi dia pengedar juga. Ya, tapi ada kemungkinan entah dia hanya kurir. Nah, ini masih dalam pengembangan. Mereka ini residivis atau tidak, Bang? Sementara belum ada perkara pidana lain yang pernah dilakukan, jadi statusnya sih dia bukan residivis. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2 pelaku pencurian daging di sebuah rumah makan Padang ternama diringkus petugas keamanan. Aksi mereka yang sudah berulang kali dilakukan terbongkar ketika keduanya tertangkap saat bersembunyi di plafon. Salah satu pelaku merupakan mantan pegawai yang sakit hati setelah dipecat. Dua pencuri daging di sebuah rumah makan Padang ternama akhirnya ditangkap petugas keamanan. Aksi keduanya terbongkar ketika berusaha mengambil daging dari lemari pendingin pada Senin 15 September 2025 dini hari sebelum akhirnya tertangkap saat bersembunyi di plafon. Pelaku masing-masing Lepo Cahaya dan Ferdi Yoga, warga Kecamatan Kertapati, diketahui sudah 5 kali melakukan pencurian serupa. Uang hasil penjualan daging digunakan untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari. Ide pencurian muncul dari Ferdi, mantan pegawai rumah makan yang baru dipecat 2 bulan lalu dan mengaku sakit hati. Kedua pelaku naik dari belakang dapur, kemudian naik ke atas plafon. Nah, ketika sudah di atas plafon itu terpantau CCTV dan diamankan. Yang dicuri, Bu, apa, Bu? Daging beku yang masih dalam bungkus kardus. Dan perbuatan ini sudah dilakukan lebih kurang 4 menurut pengakuan pelaku, tetapi menurut dari pihak korban sudah 5 kali.
Motifnya kalau menurut dari pelaku karena masalah pribadi, dikeluarkan dari pekerjaannya karena sebelumnya mereka adalah pekerja di situ di bidang dapur. Tak hanya sekali, keduanya sempat diberi kesempatan ketika sebelumnya tertangkap mencuri, namun dimaafkan pihak manajemen. Namun perbuatan itu kembali terulang. Kini keduanya diserahkan ke polisi dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Pak Ageng? Siap. Pertemuan antara Wali Kota Prabu Muli Arlan dan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah, serta Ageng Satpam SMP Negeri 1, menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Dalam pertemuan yang terekam di sejumlah media sosial, Arlan menyampaikan permintaan maaf terbuka pada guru dan pejabat sekolah. Sambil memeluk Roni dan Ageng, Arlan mengakui adanya kesalahan yang menimbulkan kegaduhan. Ia juga menekankan agar para pendidik tetap fokus mendidik siswa tanpa ada perubahan sikap setelah insiden. Kapsek Roni dan Ageng menerima permintaan maaf wali kota tersebut. Sebagai tanda permintaan maaf, Arlan memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan Ageng. Kapsek Roni menegaskan keikhlasannya atas permintaan maaf wali kota. Oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian di Jalan Kimarogan, Kertapati, Selasa 16 September 2025 malam. Aksi kontak fisik itu terekam video, sementara remaja lain hanya menonton. Sehari setelah kejadian, salah satu remaja berinisial AL melapor ke Polrestabes Palembang. Ia mengaku dihadang PA bersama dua temannya, lalu dipukul hingga terjadi perkelahian. Teman terlapor ikut memukul, membuat AL mengalami luka lebam dan lecet di wajah. Gara-garanya catatan di HP, Pak. Anakku nih lah di bloknya kan ada galak lagi, malah diviralkannya. Sudah diviralkannya tuh nyuruh minta buka blok kan. Sudah dibuka blok oleh anakku. Malah ditantang-tantangnya kan, anakku udah galak, ditemuinya, didatanginya. Badannya sakit galak, kok. Dipijak-pijaknya kan sama yang pijak-pijak tuh, terus mukanya luka galak, dicakar-cakarin sama di lantai, di aspal. Motif pengeroyokan diduga dipicu rasa cemburu karena pelapor dituduh merebut pacar terlapor. Polisi menerima laporan tersebut dengan dugaan tindak pidana perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan melonjak tajam sejak Minggu. Dari Rp40.000 per kilogram, kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan ini dipicu banjir yang merendam lahan pertanian di Pemulutan Ogan Ilir, salah satu sentra cabai utama di Sumsel. Sedikitnya 100 hektar lahan di kawasan ini biasanya menjadi pemasok tidak hanya untuk provinsi, tetapi juga ke Lampung dan Jambi. Gangguan produksi membuat pasokan menurun hingga harga pun terkerek naik. Begitu mendadak sebenarnya kenaikan cabai ini. Di mana hari Jumat kita harga masih normal di kisaran 40, 45, tapi pada saat hari Minggu, Senin langsung sampai 80, ada yang bahkan 90. Nah, hal ini disebabkan karena produk lokal kita Sumatera Selatan, khususnya yang ada di OI, di daerah-daerah Pemulutan dan sekitarnya, itu mengalami gangguan kebanjiran. Itu lebih kurang 100 hektar. Tapi ada spot-spot di Indarlaya, utara maupun di daerah-daerah lain. Hanya saja kalau yang ini terganggu, yang 100 hektar tadi terganggu, yaitu akan terganggu terhadap
pasokan dan juga akan berpengaruh terhadap harga. Kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan provinsi-provinsi lain sebagai penghasil cabai untuk bisa menyuplai di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, kebutuhan cabai besar di Sumsel mencapai 80 ton per hari. Namun stok yang tersedia saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ton, jauh dari kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.